Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengendalikan diri sejak dini. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, terima kasih Pak Eman meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada acara Telaga ini, Pak Eman. Sama-sama. Ada banyak pendapat Pak Eman bahwa anak yang masih kecil itu memang tidak dapat mengendalikan diri, Pak. Jadi mereka sukar sekali untuk bisa menertibkan dirinya sendiri, dan mereka dengan sendirinya nanti akan menjadi lebih baik gitu. Jadi bisa mengendalikan diri ketika dia menjadi besar. Nah, apakah pendapat ini benar gitu, Pak? Kalau anak yang masih kecil tidak mampu mengendalikan diri, itu memang benar. Tetapi bahwa mereka dengan sendirinya nanti setelah besar bisa mengendalikan diri, nah ini yang tidak sepenuhnya benar. Ada hal-hal yang memang sejalan dengan usianya, mereka semakin matang dan lalu semakin mampu menguasai diri. Tetapi pengendalian diri juga tidak sepenuhnya berjalan secara otomatis. Dalam hal ini, ya orang tua mempunyai peran yang besar untuk melatih anak agar mereka semakin terampil mengendalikan dirinya. Iya, tapi kan ada anak itu memang sejak kecil itu ada yang temperamennya itu tenang gitu, manis sekali gitu, Pak ya. Tetapi ada anak itu yang memang sejak kecilnya sudah banyak tingkahnya gitu, Pak. Jadi sudah kelihatan sekali bagaimana dia aktif sehingga orang tuanya kewalahan itu, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Betul, Pak Gunawan. Jadi memang secara bawaan ada anak-anak yang lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, itu berarti orang tua perlu bekerja sedikit lebih keras dibandingkan kalau mempunyai anak-anak yang lebih manis. Ya, itu walaupun bersaudara kandung. Ada yang kakaknya sangat aktif gitu, tapi adiknya nanti manis sekali gitu, Pak. Nah, ini faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi, Pak? Iya, ini faktor bawaan, Pak. Jadi memang kita kenal di dalam Alkitab misalnya Esau dan Yakub itu bahkan saudara kembar, Pak ya, tapi mempunyai sifat yang sungguh berbeda. Iya, jadi memang ya, kalau faktor bawaan itu sulit untuk kita bisa lakukan. Tapi anak-anak ini kan bisa dilatih agar makin besar, makin dia bisa mengendalikan diri. Tapi sebetulnya seburuk apa itu dampaknya bila anak itu tidak dilatih untuk mengendalikan dirinya, Pak? Sebetulnya ada banyak hal yang bisa terjadi, hal-hal yang buruk sehingga anak nanti bertumbuh menjadi besar, dia terlanjur tidak bisa mengendalikan diri. Salah satu contoh, misalnya akhir-akhir ini kita disuguhi banyak sekali berita tentang anak yang menganiaya, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Gara-gara mereka meminta sejumlah besar uang, tapi orang tuanya tidak bisa memberikan. Tragisnya, beberapa di antara mereka mengatakan tujuan mereka menggunakan uang itu hanya untuk foya-foya. Nah, contoh lain misalnya ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu belanjanya, sehingga harus hutang sana-sini dan kesulitan membayar hutangnya dan menghancurkan keluarganya. Ada juga orang-orang yang susah mengendalikan kemarahan dengan misalnya melampiaskannya dengan menyerang orang lain, menghancurkan barang-barang, bahkan ada sebagian yang menghancurkan diri sendiri. Ya, itu dampak seperti itu memang kelihatan setelah anak ini menjadi dewasa gitu. Tetapi sementara dia masih kecil, apakah juga akan mempengaruhi lingkungannya gitu, Pak? Iya, ini akan mempengaruhi lingkungannya. Ada anak-anak dari kecil dia sudah terlihat ya suka memeras temannya, atau bahkan juga sebetulnya orang dewasa atau orang tua itu kan sebagai orang yang lebih kuat di rumah, dan harusnya orang dewasa atau orang tua itu yang mengendalikan anak. Tetapi sebaliknya di banyak keluarga justru anak-anak yang mengendalikan orang tuanya. Orang tuanya kewalahan. Iya. Memang kadang-kadang sebagai orang tua, karena setiap hari kumpul dengan anak ini,
tidak merasakan bahwa anaknya sebenarnya berbeda dengan anak-anak orang lain gitu. Dianggap ini tingkah laku yang biasa sehingga tidak diambil suatu tindakan yang untuk melatih anak ini gitu Pak. Iya betul, inilah kalau kita memang terlambat, nah ini akan semakin sulit untuk dikendalikan. Karena itu kita perlu mulai sejak anak masih bisa dibelokkan atau dikendalikan. Nah itu biasanya memang ketahuan ketika anak sekolah gitu. Jadi lebih bersosialisasi lalu kelihatan bahwa dia berbeda dengan yang lain. Jadi kalau sejak usia sekolah anak ini dilatih, apakah itu sudah terlambat atau belum gitu Pak? Sejak usia sekolah, ya bisa dikatakan agak terlambat, tetapi memang tidak sangat terlambat. Jadi ada beberapa hal yang masih bisa kita atasi atau kita perbaiki. Tetapi memang yang terbaik adalah sejak anak masih di rumah, karena mereka masih sangat muda dan lebih mudah untuk diajar. Takutnya kalau misalnya baru di sekolah mereka baru akan ditangani, ya tidak setiap kali guru mempunyai wewenang atau cukup waktu untuk mengatur anak-anak ini. Ya, tapi sebaliknya Pak Iman, banyak orang tua yang mau menyerahkan tanggung jawab ini, membina atau melatih atau mendidik anak ini yang sukar mengendalikan diri justru kepada gurunya. Ya biar aja nanti kalau sudah sekolah kan nanti gurunya yang akan melatih dia, atau juga dilemparkan ke guru sekolah minggu dan sebagainya. Nah ini bagaimana sebenarnya Pak Iman? Sebetulnya tidak semua bisa diserahkan kepada guru dan guru sekolah minggu. Dalam hal ini guru hanya membantu sebagian, bahkan sebagian kecil, karena seorang guru kan menghadapi banyak siswa di dalam satu kelasnya. Nah, salah satu contoh ada hal-hal yang di luar jangkauan guru. Misalnya, bagaimana guru bisa mengatur jajan anak misalnya. Padahal itu adalah bagian yang penting di dalam pengendalian diri. Dan misalnya lagi, anak sering kecanduan nonton TV atau PlayStation. Main PlayStation sampai mereka kalau di kelas ngantuk dan sebagainya. Nah tentu waktu bermain PlayStation ini kan tidak bisa dikendalikan oleh guru di sekolah. Betul. Sebenarnya itu kelihatan ketika anak kecil ini diajak oleh orang tuanya itu pergi ke toko atau apa, itu kalau dia meminta sesuatu, merengek-rengeknya itu melampaui kewajaran. Jadi misalnya sampai berguling-guling di lantai dan sebagainya. Apakah itu membuktikan bahwa anak ini tidak bisa mengontrol dirinya gitu? Iya, betul. Nah, ini contoh yang baik sekali bahwa munculnya tingkah laku itu kan sebelum anak sekolah seringkali. Nah, kalau dibiarkan memang bisa sampai dewasa. Kadang-kadang kalau memaksakan kehendak, dia akan melakukan sesuatu yang tampaknya kekanak-kanakan. Nah, misalnya anak berguling-guling di lantai, itu kendali ada di orang tua harusnya. Jadi kalau misalnya berguling-guling itu tidak mendapatkan respon yang positif dari orang tua, misalnya malah orang tua menuruti keinginan anak, maka biasanya anak akan menghentikan guling-gulingnya itu. Iya, tapi pada umumnya orang tua justru memenuhi keinginan anak karena dia malu anaknya berguling-guling di toko atau bahkan di pasar gitu Pak. Jadi daripada rame ya sudah dituruti aja kehendaknya. Tapi itu lebih memperparah saya rasa kan? Betul, pada akhirnya terbalik ini. Akhirnya anak yang mengendalikan orang tua. Iya, dan sebagian anak kan kadang-kadang diserahkan pengasuhannya kepada babysitter atau perawat anak, gitu, pengasuh anak. Seringkali anak itu memukuli pengasuhnya ini. Tapi pengasuh ini juga tidak berani memberitahukan kepada orang tuanya karena nanti takut dikatakan mengada-ada dan sebagainya gitu Pak. Iya. Nah, makanya disinilah peran orang tua yang jauh lebih penting daripada pengasuh ataupun guru. Iya, sebenarnya dalam hal apa toh Pak? Kita itu bisa membantu anak untuk mengendalikan dirinya sendiri gitu. Ada banyak hal yang kita perlu hati-hati dan perlu kita perhatikan. Misalnya yang pertama dalam hal pola makan. Kadang-kadang kalau anak tidak suka makan ini atau makan itu, dia nggak mau makan. Atau kalau yang dia suka, dia makan terus. Nggak berhenti-berhenti makan. Nah ini pola yang kurang sehat.
terutama kalau kita mengerti tentang kesehatan. Kalau ini jadi kebiasaan tentu kurang baik. Yang kedua misalnya dalam hal kebersihan. Ada anak yang nggak mau misalnya menjaga kebersihannya dan sebagainya. Harus terus-menerus dikontrol oleh orang lain. Nah ini perlu juga anak diperhatikan di dalam hal kontrol diri, dalam hal kebersihan. Yang ketiga misalnya dalam hal kontrol emosi. Seperti tadi banyak contoh tentang berguling di lantai, marah yang berlebihan, ataupun kesedihan yang mendalam yang mereka tidak bisa atasi sendiri dan sebagainya. Rasa takut yang berlebihan, ini juga masalah kontrol. Dan yang keempat misalnya dalam hal perkataan. Ada anak-anak yang ngomong terus nggak bisa berhenti, atau ngomongnya kasar sekali, atau selalu menyakitkan hati orang. Nah ini beberapa hal yang saya rasa kita perlu perhatikan. Iya, ada yang saya jumpai itu anak yang nggak bisa mengendalikan dirinya waktu buang hajat gitu. Misalnya kencing gitu Pak ya. Iya. Dimanapun dia berada, kalau dia itu mau pipis ya pipislah dia di sana. Tapi itu kan mengganggu sekali gitu Pak. Iya betul, ini adalah contoh kurang bisanya anak mengendalikan diri. Dan sebetulnya ini bisa dilatih Pak. Iya, memang harus ada suatu tindakan yang konkret dari orang tua itu. Tapi kalau kebetulan bertamu gitu, biasanya yang punya rumah juga berkata, enggak apa-apa anak kecil gitu loh. Tapi ini jadi berlarut-larut nantinya. Iya Pak. Saya ingat anak kami sendiri waktu beberapa bulan, kira-kira usianya baru 3 atau 4 bulan. Itu anak sebetulnya sudah bisa dilatih untuk mengontrol buang air kecil. Jadi setiap kali kalau kira-kira setengah jam sekali dia dibiasakan untuk diminta dia untuk kencing. Lama kelamaan kita nggak usah minta dia begitu lagi, dia bisa memberikan kode kepada kita. Ya, ada juga yang pola makan anak itu yang selalu kalau makan minta di atas meja gitu. Jadi lain kita biasanya duduk di kursi, lalu dia kalau tidak di atas meja dia tidak mau makan itu. Nah ini apakah termasuk dia tidak bisa mengontrol dirinya atau bagaimana itu? Ini kadang-kadang adalah kontrol yang terlalu ketat yang dilatihkan oleh orang tua, sehingga anak nggak bisa rileks di dalam soal makan misalnya. Nah dalam hal ini contoh yang baik di mana waktu kita memberikan kendali kepada anak, kita harus ingat bahwa pada akhirnya anaklah yang harus mengendalikan dirinya. Tetapi supaya kendali ini tidak terlalu ketat, kita juga perlu memberikan satu keleluasaan atau peluang kepada anak, di mana kadang-kadang anak juga boleh bebas, mempunyai ruang di mana dia bisa bermain begitu. Iya, sebenarnya mengajak anak berdoa sebelum makan itu salah satu bentuk latihan untuk mengendalikan diri juga saya pikir Pak. Ya betul, ini baik. Ya, Pak Iman, selain tadi yang Bapak sudah sebutkan, apakah ada hal-hal lain yang bisa dilatihkan dalam diri anak itu? Tadi saya sudah sebutkan 4 hal, misalnya pola makan, kebersihan, kontrol emosi, dan di dalam hal perkataan, anak perlu dilatih kontrol diri. Ada hal yang berikutnya, misalnya yang kelima, dalam hal penggunaan waktu. Nah, ini juga misalnya keseimbangan antara waktu belajar, waktu bermain, anak harusnya dilatih juga di dalam penggunaan waktu. Yang keenam adalah dalam hal penggunaan uang. Nah, di dalam hal penggunaan uang ini ada banyak contoh, misalnya anak diberikan uang jajan, tetapi tujuannya adalah untuk melatih mereka. Dan yang ketujuh, misalnya lagi, anak terutama yang memasuki masa pubertas atau remaja, mereka perlu diajarkan pengendalian diri dalam hal seksual. Iya, wah ternyata banyak juga Pak ya yang mesti dilatihkan. Dan ini pada prinsipnya tuh, apa prinsipnya sehingga kita itu dapat melatih mereka gitu Pak? Saya kira paling sedikit ada 3 kunci penting. Di sini disebutkan 3 saja, yaitu yang pertama, kita harus sabar mengikuti tahap-tahap usia dan kemampuan perkembangan mereka.
Nah, dalam hal ini setiap anak berbeda di dalam hal ketepatan belajar, ketepatan menyesuaikan diri, ketepatan untuk menguasai diri. Maksudnya begini, kenapa kita harus sabar? Karena kita harus memikirkan jangan sampai memasang target yang terlalu tinggi, sehingga anak tidak bisa mencapainya. Kalau target kita terlalu tinggi, anak frustrasi dan lalu malas untuk belajar mengendalikan diri. Misalnya kalau anak terdorong untuk memukul orang lain, kalau keinginannya dihalangi, dia perlu diajarkan secara bertahap untuk menyatakan keinginannya dengan cara yang baik dan bisa menunda keinginannya itu. Jadi kita jangan sampai kita misalnya langsung menghukum mereka dengan keras, tetapi kita bisa ajarkan tahap demi tahap. Nah, prinsip yang kedua, misalnya kita memberikan contoh dan arah dari tingkah laku yang diharapkan. Jadi, misalnya kalau kita mengharapkan anak bisa mengendalikan diri dalam berbicara, orang tua sendiri juga perlu memperhatikan supaya bisa berkata-kata dengan cara yang baik, lalu misalnya juga tidak menggosip atau misalnya ngobrol panjang lebar sampai lupa waktu dengan teman-teman. Juga kita perlu memperhatikan kalau kita bicara di telepon. Nah, seringkali orang tua waktu menelpon, mereka lupa bahwa mereka diamati juga oleh anak-anaknya. Iya, jadi memang contoh ini sesuatu atau keteladanan ini sesuatu yang sangat berbicara kepada anak karena mereka bisa melihatnya langsung, Pak ya. Betul, Pak. Nah, kunci yang ketiga apa, Pak? Ada prinsip yang ketiga yaitu anak perlu diberitahu tentang tingkah laku apa yang kita harapkan dari mereka. Nah, untuk itu kita juga bisa memberikan peraturan dan membantu mereka untuk melaksanakan peraturan itu. Dengan peraturan, anak jadi dibantu untuk juga membatasi dirinya. Iya. Jadi kalau kita sudah memberitahukan kepada anak bagaimana yang kita harapkan dari dia untuk melakukan sesuatu supaya anak ini bisa mengontrol dirinya, Pak. Ya. Lalu bagaimana kita perlu mengatur supaya peraturan ini bisa dipatuhi oleh anak gitu, Pak? Ya, tadi sudah disebutkan sebagian, yaitu bahwa kita mengingat akan bahwa mereka itu dalam taraf belajar, sehingga kita jangan memasang target yang terlalu tinggi. Selain itu juga kita memperhatikan peraturan kita tidak boleh terlalu ketat begitu ya, sehingga mereka kehilangan ruang gerak mereka. Kalau anak misalnya selalu salah, selalu merasa disalahkan. Kalau peraturan itu terlalu ketat, mereka selalu melanggar. Nah, itu membuat mereka kehilangan motivasi untuk belajar mengendalikan diri. Malah bisa jadi mereka menjadi pemberontak. Ya, memang unsur pengendalian diri ini kita bisa terlalu ketat seperti yang tadi Pak katakan, banyak aturan-aturan yang begitu ketat, tapi kadang-kadang juga terlalu longgar sehingga juga tidak bisa tidak kelihatan apakah kita sudah melatih seseorang anak itu dalam pengendalian dirinya gitu Pak. Nah, sebenarnya apa itu ciri-ciri orang yang bisa mengendalikan diri itu? Ciri-cirinya misalnya seperti ini. Yang pertama, kemampuan anak untuk menunda pemenuhan keinginan atau dorongan. Kalau anak merasa ingin sesuatu, tetapi kalau dia merasa itu bukan prioritas, jadi anak bisa melihat mana penting, mana kurang penting, dan dia bisa menahan, menunda. Lalu nanti baru dipenuhi dan sebagainya, atau tidak sama sekali. Nah, ini berarti anak sudah bisa mengendalikan dirinya. Jadi yang kedua adalah anak mampu mengalihkan dorongan ke arah yang lebih berguna, meskipun dia harus mengorbankan kenikmatan yang dia inginkan. Jadi misalnya dia punya beberapa pilihan, tetapi waktu dia dihadapkan dengan pilihan ini, ada pilihan yang lebih berguna. Dia misalnya dalam hal penggunaan uang, dia punya sisa uang, dia mau pakai untuk membeli alat tulis yang dia butuhkan, atau dia lebih mau ke
tempat warnet atau ke tempat PlayStation untuk bermain, nah dia akan memperhitungkan, dia lebih memprioritaskan untuk membeli alat tulis yang dia butuhkan. Ya, jadi kita melatih anak ini sedini mungkin untuk membedakan apakah itu suatu kebutuhan atau hanya keinginan semata-mata untuk menyenangkan dirinya gitu Pak ya? Tepat sekali, ya. Iya. Lalu apakah ada prinsip yang lain itu Pak? Ciri yang lain ya? Ciri yang ketiga ini adalah kemampuan anak untuk mengenali batas-batas. Nah, mungkin ini yang paling sulit, yaitu bagaimana kita tetap melakukan sesuatu tetapi dalam batas-batas tertentu. Jadi misalnya kalau anak ini menggunakan uang, ya semua orang menggunakan uang, tetapi mereka perlu menggunakan uang tidak melampaui batas kemampuan diri mereka sendiri. Menyatakan kemarahan, ya setiap orang marah, tetapi bagaimana menyatakan kemarahan sehingga itu bisa diterima oleh orang lain dan tidak bersifat merusak. Ya, ini yang sulit Pak ya. Jadi menetapkan batas ini yang tidak semudah menetapkan batas suatu wilayah saya rasa. Iya, betul. Tetapi bagaimanapun juga batas ini penting gitu. Karena tanpa batas itu nanti tidak karuan itu jadinya. Nah, apakah ada tips yang Bapak bisa berikan untuk menentukan batas ini? Misalnya dalam hal penggunaan uang itu. Bagaimana cara kita melatih anak mengendalikan dirinya? Ya, ini memang tidak selalu mudah. Jadi misalnya saja kita kasih contoh mereka dalam hal penggunaan uang gitu ya. Kita mengajar mereka waktu mereka sudah mulai bisa berhitung. Dan mereka tahu arti nilai nominal uang. Nah, kalau anak sudah bisa berhitung, kita ajak mereka untuk belanja. Sambil kita awasi mereka, biar mereka diberi uang dan mereka membayar. Lalu setelah itu mereka bisa mulai berhitung dan kita maju satu langkah lagi. Yaitu misalnya mereka membutuhkan atau ingin membeli mainan kesukaan mereka. Nah, dalam hal ini kita bisa memberikan tidak sekaligus. Terutama kalau mainan itu agak mahal, kita memberikan sejumlah uang kepada anak untuk ditabung. Dan kita katakan ya kita nggak mampu membeli mainan itu, tetapi bisa kita tabung dulu. Nanti pada saatnya kita kalau uangnya sudah cukup kita membeli mainan itu. Tetapi ada kalanya mungkin anak berpikir tentang mainan yang mahal. Misalnya komputer game yang orang tua tidak mampu mengusahakannya. Di samping itu kita juga mungkin berpikir itu tidak terlalu perlu. Nah, kita bisa memberikan alternatif lain yang kita bisa jangkau. Dan kita membuat mainan itu sedemikian menyenangkan buat anak. Nah, ini memang tidak mudah, tetapi justru dengan cara demikian kita bisa membantu anak untuk mengendalikan diri. Ya, kalau seandainya batas itu tidak ditentukan oleh orang tua, Pak, apakah ada dampak negatif yang timbul gitu? Nah, tergantung. Saya kira tidak setiap kali ada dampak negatifnya. Nah, khususnya untuk kemampuan mengendalikan diri, itu dampak-dampaknya yang mungkin bisa terjadi, itu adalah anak tidak belajar untuk mengelola dirinya. Maksudnya, mereka terus-menerus bergantung kepada orang tua atau orang lain atau sekolah atau institusi untuk membatasi diri mereka. Akhirnya mereka tidak mandiri lagi. Mereka taat kepada peraturan hanya kalau diawasi dan kalau mereka merasa takut. Nah, yang kedua, itu anak kehilangan ruang gerak yang membuat mereka dapat mengatur diri. Jadi, anak-anak juga mungkin mereka terlalu ketat terhadap dirinya, terjatuh kepada ekstrim yang lain. Mereka terlalu takut ini dan itu. Mereka tidak berinisiatif dan mereka tidak bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, baru mereka bisa memimpin, mengendalikan orang lain. Itu prinsipnya, sehingga mereka tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, jadi yang pasti itu kalau batas itu tidak ditentukan, itu akan timbul, ya walaupun kemungkinan itu dampak negatif. Kalau dampak positifnya sudah pasti tidak ada, Pak ya? Ya, tidak ada. Kalau misalnya
tidak ada batas ya. Artinya anak juga tidak dengan otomatis dia tahu tentang batas itu. Lalu dia tidak belajar juga dari sekolah dan dari lingkungan yang lain soal batas itu. Nah, ini akan memberikan dampak negatif. Ya, makin anak itu menjadi lebih besar, makin sulit lagi kita menentukan batasnya. Biasanya dia justru sengaja melanggar batas yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya itu. Iya, betul. Dan bukan hanya peraturan orang tuanya, nanti peraturan di masyarakat juga. Peraturan lalu lintas, peraturan hukum, dan sebagainya. Ya, termasuk hukum-hukum Allah sendiri yang ada di dalam Alkitab itu dengan mudah akan dilanggar juga gitu, Pak. Ya, tepat sekali, Pak. Ya, dalam hal ini, Pak Eman, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Eman sampaikan? Ada satu ayat yang baik sekali dari firman Tuhan, dari Amsal Salomo, pasal 25 ayat 28. Begini bunyinya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi seperti sebuah kota yang kehilangan benteng pertahanannya. Ini gambaran bagi orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, kita juga bisa katakan itu seperti rumah yang tidak ada pagarnya gitu, Pak ya. Atau tidak ada pintunya malahan sekarang. Sehingga pencuri itu dengan mudah akan masuk dan merampok atau bagaimana gitu ya. Iya, betul. Ya, itu yang menjadi tugas orang tua adalah memberikan pintu atau memberikan pagar kepada anak ini perlindungan karena mereka tidak dilahirkan otomatis dengan pagar-pagar dan pintu-pintu itu kan. Betul, Pak Gunawan. Ya, banyak terima kasih Pak Eman untuk perbincangan yang sangat berharga pada kesempatan ini. Sama-sama. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengendalikan diri sejak dini. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.